Ini adalah peta dunia di masa kita. Peta modern abad ke-21, di mana seperti yang kita lihat, terdapat daratan benua dan lautan dengan 240 negara. Peta ini mungkin sudah menjadi pengetahuan umum di masa sekarang. Namun, terdapat historis yang sangat panjang dalam proses pembuatan dan pemetaannya hingga tercipta seperti sekarang. Ngomongin sejarah dari peta dunia, terdapat satu peta permulaan yang dibuat pada era abad pertengahan, di mana peta itu menjadi salah satu peta pertama di dunia yang memetakan wilayah Skandinavia atau Eropa. Peta itu bernama Carta Marina. Nah, uniknya, seperti yang kalian lihat, dalam peta itu terdapat monster-monster di laut seperti naga laut dan ular raksasa. Seakan-akan pada era abad pertengahan, monster-monster laut itu nyata ada di lautan Skandinavia, Eropa Utara. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah dari peta Carta Marina, salah satu peta pertama yang memetakan wilayah bagian dunia dalam sejarah umat manusia pada abad pertengahan. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk kalian yang belum menjadi investor di channel ini, tolong subscribe ya, kalau kalian suka pembahasan tentang cerita mengenai sejarah. Langsung aja. Jadi, gini ceritanya. Oke, pembahasan kita mulai dari spesifikasi dari peta Carta Marina. Carta Marina sendiri dibuat pada era abad pertengahan, tepatnya pada akhir tahun 1539. Carta Marina memiliki ukuran yang terbilang sangat besar, yaitu sebesar 23 kaki berbentuk persegi. Bila kita konversikan ke dalam satuan yang umum di Indonesia, Carta Marina memiliki luas sebesar 7 meter. Seperti yang sudah disinggung pada intro sebelumnya, keunikan dari peta Carta Marina ini yaitu ada gambar monster-monster raksasa di lautan, seperti naga laut, kura-kura, dan monster mitologi lainnya. Gimana bisa monster-monster raksasa itu masuk ke dalam peta Carta Marina? Dan apa ya alasannya? Tentunya, hal itu nggak lepas dari representasi pikiran dari sang penciptanya. Ia bernama Olaus Magnus. Oke, sekarang kita beralih ke Olaus Magnus. Olaus Magnus adalah pendeta Katolik di Swedia pada abad pertengahan. Selain menjadi seorang pendeta, ia juga merupakan seorang penulis dan kartografer, yaitu seorang peneliti yang berfokus tentang peta. Kiprah besarnya sebagai pendeta di Swedia tidak lepas dari peran saudaranya, yaitu Johannes Magnus. Pada awalnya, Johannes Magnus lah yang menjadi uskup agung Katolik di Swedia, sedangkan Olaus Magnus bertindak sebagai sekretaris saudaranya. Ketika Swedia mengalami reformasi, Johannes Magnus dan Olaus Magnus mendapat tugas dari Raja Swedia, yaitu Gustav I pada tahun 1524 untuk membangun hubungan diplomatik dengan luar negeri. Singkat cerita, misi itu mengharuskan mereka berdua untuk berpergian ke luar negeri, hingga misi membawa mereka berakhir di Roma, Italia pada tahun 1537. Namun, pada tahun 1544, saudaranya Johannes Magnus meninggal dunia. Olaus Magnus yang seharusnya telah ditetapkan sebelumnya menjadi uskup agung menggantikan saudaranya, secara tiba-tiba dicabut oleh Paus Paulus III, penguasa Swedia pada saat itu, dan menetapkan Johannes Magnus sebagai uskup agung Katolik yang terakhir. Hal itu terjadi karena Swedia telah mengalami keberhasilan reformasi pada akhir abad 16. Pengaruh dari gereja Katolik mulai menurun, dan Swedia telah mendeklarasikan kalau Katolik bukanlah agama utama lagi. Sepeninggal dari mendiang saudaranya, Olaus Magnus menjadi seorang biara di biara Santa Brigita di Roma, hingga ia meninggal pada 1 Agustus 1557, pada usia sekitar 67 tahun. Semasa ia berada di Roma, walaupun dalam keadaan yang sulit, Olaus Magnus telah melahirkan 2 mahakarya besar yang tercatat dalam sejarah, sebagai salah satu karya penting dalam era abad pertengahan. Karya pertama yang ia tulis berjudul Historia de Gentibus Septentrionalibus, sebuah tulisan sejarah yang menceritakan kehidupan sosial tentang masyarakat abad pertengahan di Eropa Utara. Karya Olaus Magnus yang kedua yaitu Carta Marina, sebuah peta Skandinavia yang menunjukkan wilayah Nordik Eropa Utara yang lahir pada tahun 1539. Kedua karya itu memiliki ciri yang sama, yaitu terdapat penggambaran tentang monster-monster dalam mitologi Nordik yang terkenal pada abad pertengahan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa monster-monster dalam mitologi Nordik bisa masuk ke dalam karya-karya dari Olaus Magnus, khususnya di Carta Marina? Seakan-akan monster-monster laut itu benar-benar ada pada masa abad pertengahan di lautan Skandinavian. Menurut Chad Van Duzer, seorang ahli sejarah kartografi dari Amerika, yang mana salah satu penelitian besarnya membahas tentang Carta Marina. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Martin Waldseemüller Carta Marina of 1516 Study and Transcription of the Long Legends, Van Duzer menjelaskan gimana seorang Olaus Magnus memasukkan monster-monster laut ke dalam karya besarnya, khususnya pada peta Carta Marina. Menurutnya, hal itu berasal dari kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat abad pertengahan dan latar belakang dari pendidikan Olaus Magnus sendiri. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang kepercayaan masyarakat abad pertengahan. Menurut Van Duzer, berangkat dari salah satu tulisan sejarah dan filsafat dari Stephen Brown berjudul Philosophy and Theology in the Long Middle Age. Pada abad pertengahan atau lebih tepatnya abad ke-16, masyarakat Eropa Tengah menghadapi permasalahan kekhawatiran terhadap bahaya perjalanan laut yang dilakukan, baik itu secara jarak jauh maupun jarak dekat. Hal itu lahir karena setidaknya kurang lebih 50% dari perjalanan laut yang dilakukan dalam setiap tahun mengalami kecelakaan dan kapal tenggelam yang menyebabkan orang tewas di lautan. Di samping itu, masyarakat abad pertengahan juga banyak yang menderita penyakit kudis dan kusta setelah melakukan perjalanan laut menaiki kapal. FYI, penyakit kudis dan kusta sendiri merupakan salah satu wabah epidemi yang merajalela pada era abad pertengahan, di mana pada masa itu, penyakit ini belum ditemukan obatnya dan terjadi penyebaran secara masif. Bahkan, oleh pihak gereja Katolik, penyakit kusta dan kudis ini disebut sebagai penyakit kutukan. Penderita penyakit ini akan dijauhi, diusir, dan yang lebih parahnya lagi, akan dipenjarakan hingga berujung hukuman kematian oleh pihak gereja maupun kerajaan. Nah, dari kondisi inilah, masyarakat era abad pertengahan banyak tersebar cerita kalau di lautan terdapat monster laut atau hal mistis lainnya. Hal itu bertujuan untuk memberikan peringatan selalu waspada kepada siapapun yang sedang melakukan pelayaran. Penggunaan monster laut dan hal berbau mistis ini untuk menggambarkan seberapa bahayanya lautan. Didasari dari pengetahuan agama Katolik, di mana pada era abad pertengahan, agama Katolik menjadi poros utama bagaimana sistem berjalannya dunia. Dari sinilah mitos tentang adanya monster-monster raksasa di lautan lahir di tengah masyarakat era abad pertengahan. Yang kedua, dari latar belakang dan pendidikan dari Olaus Magnus sendiri. Menurut sejarawan Van Duzer, wujud dari karya Carta Marina merupakan representasi dari isi pikiran dari penciptanya, yaitu Olaus Magnus. Diketahui, untuk mempersiapkan dirinya sebagai uskup agung di Swedia menggantikan kakaknya di masa mendatang, Olaus Magnus mengambil studi pendidikan teologi Katolik di Jerman, di mana hal itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang uskup agung. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran dari Olaus Magnus didasari pada wahyu dari kitab suci. Didasarkan pemikirannya dari kitab suci dan cerita rakyat yang telah beredar pada masa itu tentang adanya monster di lautan. Hal itu mengilhami Olaus Magnus membuat Carta Marina sebagai peta, yang mana di dalamnya terdapat monster-monster di lautan Eropa Utara. Sebagai contoh, pada peta Carta Marina terdapat seekor ular laut berwarna merah terang di sekitar pantai Norwegia. Ular merah itu digambarkan oleh Olaus Magnus sedang menyerang sebuah kapal dan berusaha membawanya ke dalam laut. Monster ular laut merah itu diketahui bernama Sea Orm. Diketahui, wujud dari Sea Orm dalam peta Carta Marina ini digambarkan oleh Olaus Magnus dengan mengambil referensi makhluk laut yang diceritakan dalam kitab sucinya yang berwujud mirip ular berwarna merah. Selain itu, Olaus Magnus juga mengumpulkan referensi dari para pelaut yang selamat dari perjalanan laut dari lautan sekitar Norwegia dan mengaku melihat Sea Orm ini. Dari penggambaran para pelaut itu, mereka menyebutkan ciri-ciri Sea Orm berbentuk mirip ular dengan besar kurang lebih 61 meter.
Penjelasan yang lebih lanjut dari si Orm ini terdapat pada karya besar lainnya dari Olaus Magnus, yaitu History of the Northern Peoples. Olaus Magnus menuliskan kalau kepala dari ular merah bernama si Orm ini dapat menjangkau di kapal. Setelah itu, ia dapat menarik seorang pelaut di dalam kapal menggunakan mulutnya ke dalam laut. Selain itu juga, si Orm ini juga sering ke daratan untuk melahap hewan ternak milik warga. Monster lainnya di peta Carta Marina, Olaus Magnus menyebutnya Priester, seekor monster raksasa yang memiliki wajah menyerupai babi hutan dan dua lubang ganda yang dapat meniupkan air di bagian atas kepalanya. Selain itu juga memiliki ekor lebar serta bercabang dan kaki yang bersirip. Bila merujuk pada peta Carta Marina, makhluk Priester ini berada di perairan dekat pantai Islandia. Sama seperti si Orm, penggambaran Olaus Magnus dari makhluk Priester ini didasarkan kepada penjelasan dari para pelaut dan kitab sucinya. Akan tetapi, menurut apa yang ditulis oleh sejarawan Van Duzer, makhluk Priester ini diduga adalah seekor paus. Dia merujuk pada gambar Priester yang ada di peta Carta Marina dan History of the Northern Peoples. Ciri-cirinya merujuk kepada hewan paus. Selain itu, wilayah sekitar perairan pantai Islandia pada masa itu memang terdapat banyak hewan paus. Petunjuk lainnya ada pada History of the Northern Peoples, di mana ia menjelaskan saat berlindung ketika bertemu Priester. Magnus menulis bahwa salah satu dari sedikit cara untuk menakut-nakuti Priester adalah dengan meniup trompet. Kesimpulan dari Van Duzer bahwa Priester adalah hewan paus. Di samping dari ciri-ciri fisik yang menyerupai, juga mengingat hewan paus sangat sensitif dengan bunyi. Mengingat cara berlindung dari Priester yang diajarkan oleh Magnus adalah dengan meniup trompet. Namun, sekali lagi ini masih dugaan. Sebenarnya, masih banyak lagi monster-monster lainnya di peta Carta Marina. Terlepas dari gimana pandangan dari Olaus Magnus sendiri, adanya monster laut itu merupakan representasi dari fenomena sosial kultural yang secara tidak langsung diyakini benar adanya di realitas dunia oleh masyarakat abad pertengahan atau pada abad ke-16. Untuk itu, Olaus Magnus yang membuat peta Carta Marina dengan memasukkan monster laut merupakan sebuah fakta kebenaran yang diyakini oleh lingkungannya pada masanya. Terlepas dari itu, Olaus Magnus membuat peta Carta Marina dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat Eropa seberapa bahayanya melakukan pelayaran di lautan lepas Skandinavia. Seiring dengan bertambahnya tahun, di mana keilmuan kartografi mulai berkembang, monster-monster laut yang ada di peta Carta Marina mulai menghilang satu persatu dan menjadi peta yang kita gunakan sekarang di masa modern. Walaupun peta Carta Marina ini cukup aneh jika kita lihat dengan sudut pandang masa sekarang. Akan tetapi, peta karya dari Olaus Magnus itu menjadi temuan yang sangat penting karena menjadi peta pelayaran utama pada abad ke-16 akhir. Selain itu, Carta Marina juga menjadi induk permulaan dari lahirnya peta wilayah Eropa Utara yang lebih modern di masa mendatang, seperti Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Norwegia, Swedia, dan bagian utara Kepulauan Inggris. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat lain? Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, biar kita bisa terus semangat untuk berkarya dalam menyusun cerita-cerita lainnya tentang manusia di masa lalu. Nantikan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.